5 kesalahan keuangan yang harus dihindari di usia 20 ke 30-an. Bro, sadar nggak sih, makin dewasa, makin banyak aja masalah keuangan yang harus kita hadapi. Kadang gaji udah masuk, tapi hilang nggak tahu kemana. Atau malah tiap bulan sibuk bayar cicilan doang, sampai nggak bisa nabung sama sekali. Nah, supaya hidup lu nggak jadi drama finansial, di video ini kita bakal bahas 5 kesalahan keuangan yang harus dihindari di usia 20 sampai 30-an. Hanya di SN Smart. Kesalahan pertama, nggak tahu duitnya lari kemana. Bro, pernah nggak sih lu ngerasa tiap bulan gajian, tapi duit tuh kayak numpang lewat doang? Baru seminggu masuk, tahu-tahu saldo udah kritis. Kayak ada tuyul yang ngegesak duit kita gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, beli barang mahal nggak, makan di restoran fancy juga jarang. Terus uangnya kemana? Kalau lu ngalamin ini, fix, lu nggak pernah nyatet pemasukan dan pengeluaran. Uang tuh kalau nggak dikontrol, bakal kayak air ngalir seenaknya. Tahu-tahu habis buat hal-hal kecil yang nggak sadar nguras rekening lu. Ini yang namanya bocor halus, bro. Kenapa ini menjadi masalah? 1. Duit habis nggak ada sisa. Gajian di awal bulan tapi akhir bulan udah ngarap tanggal muda. Nggak ada tabungan, nggak ada dana cadangan. Pas ada kebutuhan mendadak, malah bingung cari pinjaman. 2. Sering boros buat hal yang nggak penting. Jajan kopi 30.000 doang, tapi kalau tiap hari, sebulan bisa 900.000. Langganan Netflix, Spotify, Disney Plus, Prime Video sekaligus, padahal yang ditonton cuma 1-2 doang. 3. Susah nabung karena gaya hidup. Punya mindset, nikmatin hidup dulu, uang belakangan. Tapi pas mau nabung, malah bingung, gajinya kurang terus. Solusi biar duit nggak habis misterius. 1. Catat pengeluaran manual atau aplikasi. Bisa pakai buku catatan biasa atau aplikasi keuangan kayak Money Lover. Kelebihannya UI simple dan gratis. Finansialku kelebihannya bisa buat budgeting dan konsultasi keuangan. Spendi kelebihannya punya fitur kategori pengeluaran. Poinnya bukan ribet catat tiap rupiah, tapi biar lu sadar kemana duit lu lari. 2. Terapin metode 50-30-20, 50% buat kebutuhan kayak makan, kos, transportasi, pokoknya untuk kebutuhan. 30% buat hiburan dan gaya hidup kayak nongkrong, hobi, langganan slimming, 20% buat nabung atau investasi. 3. Bikin anggaran dan atur limit belanja. Tentuin budget buat hiburan dan belanja, misalnya 500.000 sebulan buat nongkrong. Kasih limit buat belanja impulsif, misalnya tunggu 3 hari sebelum beli barang di atas 500.000. 4. Pisahin rekening untuk keperluan berbeda, 1 rekening utama buat kebutuhan sehari-hari, 1 rekening khusus tabungan, jangan dikasih kartu ATM, biar nggak gampang diambil. 1 rekening investasi buat nabung saham, reksadana, dan lain-lain. Jadi intinya, kalau lu nggak pernah nyatet pengeluaran, jangan heran kalau duit lu kayak menguap gitu aja. Uang tuh ibarat anak kecil, kalau nggak diawasi, bakal lari-lari nggak jelas. Mulai sekarang, coba deh cek kemana aja duit lu selama sebulan terakhir. Siapa tahu, tanpa sadar lu udah buang jutaan buat hal yang nggak penting, kebanyakan cicilan dan hutang konsumtif. Bro, siapa sih yang nggak suka beli barang baru? HP terbaru, sneakers limited edition, motor keren, semuanya menggoda banget. Apalagi kalau ada promo cicilan 0% atau pay later. Rasanya kayak dikasih kesempatan emas buat tampil kece tanpa keluar duit banyak. Tapi hati-hati bro, kalau nggak dikontrol, cicilan bisa jadi jebakan yang bikin dompet lu nanis. Gaji gede nggak ada artinya kalau tiap bulan kepotong buat bayar cicilan sana-sini. Apalagi kalau hutangnya buat barang konsumtif, yang sebenarnya nggak terlalu penting. Masalahnya, banyak orang nggak sadar kalau gaya hidup mereka tuh sebenarnya hasil dari cicilan yang makin numpuk. Kenapa ini jadi masalah? 1. Gaji habis buat bayar cicilan. Tiap bulan baru gajian, duitnya langsung hilang buat bayar utang. Rasanya kayak kerja keras cuma buat nyicil tanpa bisa nabung. 2. Hidup mewah tapi bohong. Orang ngelihatnya keren, punya barang branded. Tapi aslinya tiap bulan pusing karena tagihan numpuk. 3. Kartu kredit dan pay later bikin lupa diri. Tenang aja, kan cuma cicilan 200.000 per bulan, tapi kalau ada 5 cicilan, bisa 1 juta lebih. Pay later dan kartu kredit bikin kita ngerasa punya uang lebih, padahal itu hutang. Solusi biar cicilan nggak bikin bonkos. 1. Jangan ambil cicilan kalau barangnya nggak bikin duit bertambah. Kalau hutang buat investasi, misalnya beli alat kerja, bisnis, atau properti, masih bisa dibilang aman. Tapi kalau hutang buat beli barang konsumtif yang nilainya turun, misalnya HP, baju, gadget mahal, mending pikir 2 kali. 2. Terapin aturan kalau nggak bisa bayar 2 kali lipat, jangan beli. Misalnya, HP harga 10 juta. Kalau lu belum bisa beli tunai 20 juta tanpa sakit hati, berarti jangan ambil cicilan. 3. Batasi cicilan maksimal 30% dari penghasilan. Kalau gaji lu 5 juta, cicilan total maksimal 1,5 juta. Kalau lebih dari itu, fix keuangan lu bakal keteteran. 4. Punya 1 kartu kredit aja, jangan lebih. Banyak kartu kredit maka makin besar kemungkinan utang bertambah. Gunakan kartu kredit buat kebutuhan esensial aja, misalnya bayar tagihan bulanan, beli tiket pesawat dengan promo dan lain-lain. 5. Kalau udah terlanjur banyak cicilan, coba prioritaskan bayar utang yang bunganya tinggi dulu. Fokus lunasin cicilan dengan bunga tertinggi, misalnya kartu kredit dulu. Setelah itu, alihkan dana buat nabung atau investasi biar nggak keteteran lagi. Intinya bro, kalau tiap bulan lu lebih sibuk mikirin bayar cicilan daripada menikmati hasil kerja, berarti ada yang salah.
Jangan sampai lu jadi budak cicilan seumur hidup. Daripada beli sesuatu cuma buat gengsi, mending nabung dulu atau cari alternatif yang lebih murah. Lagian, barang yang lagi hype sekarang, 6 bulan lagi juga udah ada versi barunya. Jadi worth it ya sih buat utang cuma demi gaya? Kesalahan ketiga, nggak punya dana darurat. Bro, hidup itu penuh kejutan, tapi bukan kejutan yang enak kayak dapat bonus dadakan ya. Yang sering kejadian justru kejutan yang bikin kepala pusing, kayak tiba-tiba kena musibah, motor mogok pas tanggal tua, atau malah di PHK tanpa peringatan. Nah, kalau nggak ada dana darurat, lu bakal kelabakan. Kebanyakan orang baru sadar pentingnya dana darurat setelah kejadian buruk menimpa mereka. Akhirnya, gali lubang tutup lubang. Ujung-ujungnya harus minjem duit sana-sini atau pakai kartu kredit buat nutupin kebutuhan mendadak. Fix, itu siklus finansial yang bikin stres. Saat ada kejadian mendesak, pilihannya cuma ngutang. Kena musibah, panik, terus nggak ada tabungan, terus ngutang. Utang tambah banyak malah bikin masalah makin panjang. 2. Kena biaya darurat, keuangan langsung berantakan. Tagihan rumah sakit, HP tiba-tiba rusak, motor mogok. Semua ini kalau nggak ada dana darurat bisa bikin dompet nangis. 3. Hidup dalam ketidakpastian dan selalu cemas. Tiap bulan berasa hidup di ujung tanduk. Nggak bisa menikmati hasil kerja karena takut ada kejadian mendadak. Solusi biar aman dari kejadian tak terduga. 1. Punya dana darurat minimal 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaran bulanan lu 5 juta, berarti dana darurat ideal 15-30 juta. Makin stabil kerjaan lu, makin kecil dana darurat yang dibutuhkan. 2. Pisahin dana darurat dari rekening harian. Jangan taruh dana darurat di rekening yang sama dengan rekening belanja, nanti kepake juga. Bisa simpan di rekening terpisah atau bank digital yang hubungannya lumayan. 3. Jangan anggap dana darurat sebagai tabungan biasa. Ini bukan duit buat diambil kapan aja, hanya dipakai kalau ada keadaan darurat beneran. 4. Mulai dari nominal kecil dan nabung secara konsisten. Mulai aja dari 10-20% gaji per bulan buat dana darurat. Kalau susah, bisa pakai metode auto debit biar nggak lupa nabung. 5. Simpen di tempat yang mudah diakses, tapi nggak gampang diambil. Rekening bank digital, kelebihannya dana nggak kepake, tapi tetap liquid. Deposito fleksibel, kelebihannya bisa dicairkan kapan aja tanpa penalti. Intinya gini bro, hidup tuh nggak bisa diprediksi. Kalau nggak siap secara finansial, satu kejadian kecil aja bisa bikin hidup lu berantakan. Jadi mulai dari sekarang, sisihkan duit buat dana darurat. Percaya deh, lu bakal lebih tenang dan gak gampang panik kalau ada kejadian mendadak. Kesalahan keempat, nggak mau mulai investasi. Bro, lu pernah gak sih dengar cerita orang tua kita yang dulu beli rumah harga 50 juta, tapi sekarang harganya udah muliaan? Atau nasi padang yang dulu cuma 5 ribu, sekarang bisa 25 ribu. Itu semua gara-gara inflasi. Dan kalau duit lu cuma ditaruh di tabungan biasa, nilainya bakal makin turun. Masalahnya banyak orang yang mikir investasi itu ribet, cuma buat orang kaya atau takut rugi. Padahal, nggak investasi justru lebih berisiko, karena duit lu makin lama makin gak ada nilainya. Kenapa ini jadi masalah? 1. Uang di tabungan biasa kalah sama inflasi. Bunga tabungan rata-rata cuma 0,5-2% per tahun, sementara inflasi bisa 5-10% per tahun. Artinya, setiap tahun daya beli uang lo makin turun. 2. Selalu nanti dulu. Sampai kehilangan peluang. Banyak yang mikir, nanti aja investasinya, masih muda kok. Tapi makin lama nunda, makin rugi, karena kehilangan potensi keuntungan dari bunga majemuk. 3. Terlalu takut rugi, padahal nggak paham cara kerja investasi. Banyak yang takut investasi karena nggak ngerti atau dengar cerita orang rugi. Padahal kalau lu belajar dan pilih investasi yang sesuai, justru bisa bantu keuangan jangka panjang. Solusi biar mulai investasi dengan aman dan nyaman. 1. Mulai dari investasi yang modalnya kecil dan risiko rendah. Reksadana pasar uang, keuntungannya modal mulai 10 ribu, hampir tanpa risiko. Saham blue chip, keuntungannya perusahaan besar yang stabil, cocok buat pemula. Obligasi negara, keuntungan lebih tinggi dari deposito, dijamin pemerintah. 2. Pahami dulu sebelum mulai. Jangan asal ikut-ikutan. Belajar dari sumber terpercaya, jangan cuma dengerin omongan teman. Bisa cek di YouTube, podcast finansial, atau ikut kelas gratis. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di channel SN Smart, karena kami akan membahas tips-tips mengenai keuangan. 3. Jangan taruh semua duit di satu tempat. Diversifikasi. Jangan all in di satu investasi, apalagi yang high risk. Bagi dana ke beberapa jenis investasi biar lebih aman. 4. Jangan panik kalau harga turun, ingat jangka panjang. Harga saham atau kripto naik turun itu biasa. Kunci sukses investasi, sabar dan konsisten. 5. Mulai sekarang, jangan udah lagi. Investasi itu kayak tanam pohon. Makin cepat mulai, makin besar hasilnya nanti. Nggak perlu tunggu kaya dulu, justru investasi bikin lo kaya. Gini deh, kalau lu masih mikir investasi itu ribet atau buat orang kaya doang, coba pikir ulang. Karena setiap hari lu nunda, itu sama aja lu kehilangan kesempatan buat punya masa depan finansial yang lebih enak. Jadi mulai sekarang, yuk coba sisihin sedikit buat investasi, biar duit lu nggak kalah sama inflasi. Kesalahan kelima, nggak mikirin dana pensiun. Bro, lu pernah kepikiran gak sih, 30-40 tahun dari sekarang, kita bakal jadi orang tua kayak apa? Apakah kita bakal santai liburan di pantai, atau malah masih kerja keras banting tulang ke usia 70 tahun? Karena jujur aja, kalau nggak nyiapin dana pensiun dari sekarang, besar kemungkinan kita bakal jadi kakek-kakek yang masih harus kerja rodi demi sesuap nasi. Banyak orang mikir, pensiun masih lama, ntar aja mikirinnya. Tapi justru itu masalahnya. Makin lama lu nunda, makin berat usaha yang harus lu lakuin buat ngumpulin duit pensiun. So, kalau lu pengen masa tua yang tenang, mending mulai dari sekarang. Kenapa ini jadi masalah?
1. Banyak orang yang tidak siap pensiun. Berdasarkan survei, banyak orang Indonesia baru sadar pentingnya dana pensiun pas udah mau pensiun. Akhirnya, banyak yang masih kerja di usia 60-70 tahun karena nggak punya cukup tabungan. 2. Makin lama nunda, makin berat nabungnya. Kalau mulai nabung pensiun di usia 25 tahun, cukup sisihin sedikit tiap bulan. Tapi kalau mulai di usia 40 tahun, tabungan yang harus dikumpulin jauh lebih besar. BPJS Ketenagakerjaan aja nggak cukup. Banyak yang pikir BPJS atau dana pensiun kantor udah cukup. Padahal uang pensiun dari BPJS seringkali nggak cukup buat biaya hidup di masa tua. Solusi biar bisa pensiun dengan tenang. 1. Tentuin target dana pensiun lu dari sekarang. Pakai rumus sederhana. Pengeluaran bulanan kali 12 bulan kali jumlah tahun setelah pensiun. Misalnya pengeluaran 10 juta per bulan, pengen pensiun nyaman selama 20 tahun, maka 10 juta dikali 12 dikali 20, 2,4 miliar. 2. Mulai nabung pensiun dari sekarang, walau kecil. Kalau mulai dari usia 25, cukup nabung 1 juta per bulan. Kalau mulai dari usia 40, harus nabung 3-5 juta per bulan. 3. Investasi buat pensiun. Jangan cuma nabung. Pilihan yang cocok buat dana pensiun. Reksadana saham atau index fund, keuntungannya return tinggi buat jangka panjang. Obligasi negara atau deposito jangka panjang, keuntungannya lebih aman. Properti atau aset produktif, keuntungannya bisa kasih passive income. 4. Manfaatin program pensiun yang ada. Kalau kerja kantoran, pastikan ikut DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Bisa juga manfaatin BPJS Ketenagakerjaan dan program pensiun swasta. 5. Jangan gantungin diri ke anak di masa depan. Zaman sekarang, anak-anak juga punya tanggungan hidup sendiri. Biar nggak jadi beban buat mereka, lebih baik siapin dana pensiun sendiri dari sekarang. Guni bro, kalau lu mulai nabung buat pensiun sekarang, lu bakal berterima kasih ke diri sendiri di masa depan. Percaya deh, lebih enak jadi orang tua yang bisa menikmati hidup, daripada yang harus kerja mati-matian cuma buat bertahan hidup. Jadi, dari semua solusi tadi, mana yang paling cocok buat lu? Atau ada masih bingung mulai dari mana? Drop di komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Oh iya, kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa buat like video ini, komen pendapat lu di bawah, dan share ke teman-teman, biar makin banyak yang sadar pentingnya menyadari 5 kesalahan keuangan yang harus dihindari di usia 20-30-an. Dan pastinya, subscribe channel SN Smart dan nyalain lonceng notifikasinya, biar lu nggak ketinggalan update terbaru soal edukasi finansial dan bisnis. Sampai ketemu di video selanjutnya.